Basmalah chapter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum aku mau kenalan dulu deh. Lupa ya. Barangkali ada yang belum kenal. Perkenalkan saya Ruby Azawiyah, salah satu member Rumble RCC yang bakalan menemani narasumber kita yaitu Cu Ayu Wulandini yang hari ini lagi ada di Jepang ya Cu ya, barengan Doraemon. Iya, kebetulan mereka lagi pergi, jadi kamarnya saya pakai. Oke deh, jadi pengen ke sana boleh nggak? Iya, nanti kita cari dorayaki bareng ya. Oke deh. Dan sekarang kita bakalan ngebahas tuntas apa sih itu karosel, dan itu adalah merupakan salah satu rahasia pertumbuhan organik. Wah, rahasia. Pengen dong dikasih tahu rahasianya seperti apa? Langsung aja Ruby serahkan Zuminar hari ini kepada Ciayu Landini. Mangga Ciayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jam-jam kritis, semoga nggak pada ngantuk ya. Aku mau izin share screen dulu sebentar deh. Aduh. Udah tutup lagi kelasnya. Sudah. Kok? Kan ya, kelihatan. Belum selesai. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Seperti yang tadi sudah dibilang sama, Cerubiah, hari ini kita mau ngebahas tentang karusel. Konten karusel, salah satu rahasia pertumbuhan organik. Kenapa salah satu? Ya karena rahasianya ternyata banyak. Konten karusel itu bukan konten ajaib yang akhirnya bisa menumbuhkan pertumbuhan organik. Banyak faktor-faktor lainnya. Oke, kita kenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal sama aku. Saya Ayu Landini, salah satu member di Rumble Content Creator, dan dulu juga pernah jadi tim dapur Instagramnya Ibu Profesional Bogor tahun 2020 sampai 2022. Terus nih, sekarang aku mau bertanya dulu sama teman-teman sekalian. Kira-kira konten apa yang sering digunakan sama teman-teman sekalian? Reels. Reels. Reels ya, kebanyakan Reels ya. Single post sama karusel jarang ya? Sesekali kalau ada bahannya. Kalau Jarang. ada bahannya. Kalau ada bahannya. Iya benar sih. Kalau kadang aku bahan Reels juga susah. Karena mesti ngumpulin footage ya. Tapi ya udah ya sama lah. Bisa, semuanya perlu perlu apa tuh namanya? Perlu asetnya. Oke, sekarang kita ini konten karusel itu apa? Ada yang tahu konten karusel itu apa? Coba lihat gambarnya. Ini gambar karusel nih. Kalau bingung karusel itu apa? Ini karusel yang suka ada di Dufan. Kalau di taman hiburan lain. Ada yang mau coba jawab konten karusel itu apa? Sering swipe. Iya, Konten iya, swipe. iya benar ini di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah sini sudah aku kasih clue ya. Ada swipe-nya di bawah. Konten karusel itu konten yang bisa digeser. Dia biasanya bisa terdiri dari 2 sampai 20 slide. Sekarang udah sampai 20 slide. Dan dia itu bentuknya bisa kita bikin kayak mini presentasi di feed IG. Jadi kita bisa presentasi lewat feed Instagram aja. Nah, kenapa karusel? Karena karusel itu bikin orang lebih lama stay di postingan kita. Apalagi kalau postingan kita slide-nya panjang, slide-nya banyak, kan orang akan stay di situ untuk baca, nge-slide, baca, nge-swipe, baca, nge-swipe. Dan di karusel itu ada interaksi tambahan, yaitu swipe tadi. Karena kalau di Reels, di single post, dia cuma punya like, comment, share, save, dia nggak punya swipe. Kalau di karusel, dia punya swipe. Nah,
Nah, ini pertanyaan yang tadi. Kenapa akhirnya aku bikin salah satu? Karena apakah karusel bisa mendapatkan reach sama engagement lebih tinggi daripada jenis konten lainnya? Tergantung. Bisa iya, bisa enggak. Karena karusel itu hanya alat. Sama kayak kita beli pen, punya pen punyanya, yang sama kayak punyanya Chef Juna, ya itu alat doang. Nggak kita serta-merta kita beli pen yang sama dengan Chef Juna, kira kita punya skill sama kayak Chef Juna tuh enggak. Itu hanya alat. Begitupun karusel. Karusel juga hanya alat. Nah, tadi kita sempat ngebahas reach sama engagement. Bedanya apa? Ini sekilas dong ya. Reach itu berapa banyak akun yang lihat. Jadi kalau misalnya reach-nya nyampe ke 100 akun, walaupun itu satu akunnya dia bolak-balik ngelihat itu dua kali, tiga kali, empat kali, dia tetap terhitung satu. Itu kalau di reach. Sedangkan kalau engagement itu berapa banyak yang interaksi sama postingan kita. Jadi reach itu kayak berapa banyak orang yang hadir di Zoom ini, yang datang ke sini, dan engagement berapa banyak yang nanti interaksi, tanya, jawab, ada yang tanya, atau ketika ada pertanyaan mereka bisa jawab, itu salah satu engagementnya. Idealnya, reach-nya luas, terus engagementnya tinggi. Tapi, bisa aja reach-nya tinggi, tapi engagementnya rendah. Berarti kontennya banyak dilihat orang, tapi nggak gitu banyak yang tertarik. Terus reach-nya juga, atau bisa juga reach-nya biasa aja, tapi engagement-nya tinggi. Jadi, berarti kontennya tuh relevan sama audiensnya aktif di konten tersebut. Bagaimana cara membuat karusel? Yang pertama kita konsep sama riset dulu. Kita tentuin konsep dan risetnya. Terus kita bikin struktur kontennya. Baru terakhir kita desain di Canva. Sebenarnya bisa pakai aplikasi lain kalau punya. Ini hanya salah satu yang sering dipakai. Yang pertama konsep dan riset. Pertama kita harus tentuin dulu topik sesuai dengan niche-nya masing-masing. Kita mau yang topiknya kesehatan, ya berarti ngebahas tentang kesehatan. Topiknya tentang masak-masakan dan dapur, berarti kita bahas sesuatu yang berkaitan dengan dapur. Atau tentang parenting, main bareng anak, berarti itu topik yang akan diambil. Kemudian tentukan jenis konten yang mau dibuat. Itu aku biasanya singkat jadi ideas. Inspire itu biasanya kayak apa namanya, success story atau inspired person, biografi orang, ternyata dia begini seperti ini gitu. Itu inspire. Discussion itu biasanya yang bisa konten-konten yang bisa memicu diskusi. Kayak kita ngasih sebuah materi terus di ujung kita kalau menurut teman-teman gimana gitu. Education and entertainment itu biasanya kita ngasih kayak tutorial cara apa step by step, atau entertainment itu seperti meme atau komik, itu biasanya entertainment masuk kategori. Attachment itu sesuatu yang mendekatkan kita kepada follower, kayak kita share yang relatable story, atau kita share apa tuh namanya behind the scene, kita gimana proses kita dalam melakukan sesuatu, itu bisa masuk ke attachment. Yang terakhir itu storytelling dan soft selling. Biasanya kalau teman-teman ada produk yang dijual, biasanya akan menceritakan sebelumnya saya begini, tapi setelah pakai produk ini saya merasakan hal seperti ini gitu. Ada before afternya. Jadi ngasih tahu, dibuka dengan sesuatu yang mungkin relate sama audiensnya, kemudian kita punya solusinya yang bisa kita jual. Nah, habis itu setelah kita punya konsepnya, kita juga riset data yang bakal digunakan. Misalnya kita punya data 7 dari 10 anak tidak suka tidur siang gitu. Atau itu masih ada datanya gitu, biar biar kita bisa apa ya? Menguatkan argumen kita ketika di karusel tersebut, di konten tersebut. Dan sebenarnya jenis konten ini tidak terbatas hanya untuk karusel. Jadi ideas ini bisa kita pakai untuk format format konten yang lain. Mau bikin reels dengan jenis konten seperti ini juga boleh.
Selanjutnya udah ketemu konsepnya mau kayak gimana, kita bikin struktur kontennya. Di sini aku pakai strukturnya aku mau jelasinnya tentang AIDA. AIDA ini biasanya dipakai sama teman-teman dari tim marketing dalam ngejual sesuatu atau dalam bikin iklan. Ini bisa kita pakai juga buat bikin konten. Jadi A-nya itu attention, kita kasih headline atau judul yang menarik biar orang mau berhenti di postingan kita. Terus habis itu kita kasih interest, itu untuk bridging ke isinya biar agak mulus. Terus details itu isi utama. Terus action itu biasanya yang biasa kita taruh di akhir itu ya, CTA, call to action. Kita minta audience untuk melakukan sesuatu. Ini salah satu contohnya. Ini slide pertama yang judulnya kita bikin attention. Ini interest, nggak harus satu slide. Ini aku bikin interestnya jadi 2 slide. Terus habis itu baru dimasukin ke detailnya. Kalau ini konsepnya discussion ya. Jadi aku bikin orang agak mempertanyakan dan bertanya pada dirinya sendiri gitu, biar mancing diskusi. Terus habis itu di actionnya, baru aku minta mereka untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah aku ajukan. Ini contohnya. Jadi kalau, nah ini dia. Aku menyarankan kalau emang nggak kebayang untuk memudahkan, biasanya aku menyarankan untuk bikin tabel konten ini. Jadi kita mau bikin berapa slide, kayak yang tadi cuma ada 8 slide, dibikin tulisan yang ada di slide-nya apa, terus kita mau ngasih visualnya apa. Ini juga berguna ketika nanti, siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya akun IG perusahaan atau akun IG jualan yang dipegang sama beberapa orang, punya tim Instagramnya, ntar akan ada orang yang bikin kontennya dan akan ada orang yang ngebuat desainnya. Nah, tabel konten ini adalah salah satu bahasa yang mempermudah komunikasi antara si pembuat materi dan si yang ngedesainnya nanti. Jadi tabel konten ini, kalau udah jadi tabel konten, udah ntar tinggal didesain aja. Pokoknya konsep sama strukturnya udah jadi di tabel kontennya. Selanjutnya kita lanjut desain. Nah, hal yang perlu disiapkan sebelum desain itu set desain. Sebenarnya aset desain ada juga. Aset desain itu ada font set, sama ada color palette, sama ini grid pattern. Grid pattern ini opsional. Yang menurut aku perlu banget ditentukan adalah font set dan color palette. Karena kadang kita udah mau bikin konten tuh lama nih, pakai font yang mana ya? Pakai font yang mana ya? Atau habis itu udah ketemu nih font yang ini cocoknya sama yang mana? Font ini dipasanginnya sama font yang mana? Atau mau pakai warnanya pakai berapa warna ya? Warnanya yang cocok apa aja? Itu tuh biasanya lumayan makan waktu. Jadi menurut aku sebaiknya ditentukan di awal biar nanti begitu tahu udah dapet tadi tabel kontennya, kita udah tahu pakai font apa sama pakai warnanya apa aja yang bakal dipakai. Grid pattern ini kalau di Instagram yang bisa kita lihat kalau kita lihat di profil Instagram itu loh. Aku sempat coba pakai beberapa jenis pattern dulu, ada yang ini berwarna putih, berwarna putih, selang-seling. Sempat juga ini pakai yang 4 warna, jadinya hasilnya horizontal begini. Hingga akhirnya aku sudah lelah dengan pembagian itu. Akhirnya ini aku bikin satu warna aja, maksudnya satu tema aja. Eh, Warnanya itu aja gitu. Warna dasar dan warna fontnya. Jadi kenain. Matikan. Sebentar. Oh, udah nyala lagi. Sebentar. Nah, kalau di Canva sendiri kita udah bisa cari si font set tadi sama color palette-nya. Bahkan dia juga punya ini combination-nya. Jadi kalau pas di Canva kan di bagian bawah nih, kita suka ada buat nyari elemen, masukin teks gitu-gitu. Nah, di paling kiri ini ada desain dan kita bisa
ada desain, dan di sebelah sini kan di atas biasanya ada templates buat kita nyari templates. Ini ada layout dan di sini ada styles. Di styles ini kita bisa cari nih kombinasi. Kalau kombinasi ini dia udah punya set font dan set warnanya. Kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Kalau color palette kita pilih warna-warnanya doang. Font setnya, font setnya ini. Jadi kalau milih terpisah bisa pakai yang bawah. Kalau milih yang udah digabung juga bisa pakai yang di sini. Jadi di Canva sudah disediakan. Nah, yang tadi tabel konten yang tadi udah kita buat, kita gabungin sama aset desain yang udah kita pilih, akhirnya kita bisa bikin si konten carousel tersebut. Jadi deh di situ. Nah, desain yang bagus itu kayak gimana? Desain yang bagus itu kita lihat dari keterbacaannya. Fontnya jelas, ukurannya cukup besar, nggak gitu mepet-mepet, dan ada space, jadi bisa dibaca. Terus konsistensi, warna dan fontnya nggak ganti-ganti tiap slide. Kalau mau ganti tiap postingan boleh. Kalau emang ternyata bikin gridnya yang beda warna kayak tadi itu, nggak apa-apa. Yang penting dalam satu postingan, tiap slide masih sama font sama warnanya. Terus habis itu isinya sederhana, jangan terlalu rame, 1 sampai 2 highlight aja cukup. Karena kita punya 20 slide, jadi nggak usah ditumpukin di slide-slide awal, kita bisa bagi, bisa kita pecah ke slide-slide selanjutnya. Dan yang terakhir itu dia terstruktur. Ada alur dari cover sampai CTA. Makanya tadi aku sarankan untuk bikin tabel kontennya. Nah, gimana caranya optimasi konten karusel? Yang pertama, judulnya harus kuat biar bikin orang stop scrolling. Gimana cara taunya? Ini trial and error sih. Akhirnya kita tahu mana yang stylenya sama, style dan taste-nya sesuai sama kita banget, dan itu bisa bikin orang berhenti scroll. Terus habis itu ada teksnya singkat dan jelas. Teksnya nggak terlalu panjang karena orang bisa jadi keburu bosen. Terus kita hanya gunakan kata kunci aja. Terus nanti kita juga pakai hierarki visual. Nanti aku kasih contohnya di next slide. Terus CTA-nya jelas. Kita minta mereka untuk nge-like, save, share, atau aja komentar. Jadi dari jenis apa tuh jenis kontennya pun sebenarnya bisa kita tentuin juga sih, kita pengen orang nih hanya sebatas nge-like doang, atau ini yang konten-konten evergreen yang rasanya orang bakal save nih nanti buat dibuka lagi gitu, atau yang kayaknya relate dan dia bakal share ke temennya atau ke pasangannya mungkin gitu, atau sekedar aja komentar. Di situ bisa kita tentuin juga. Terus di caption kita bisa ngasih isi tambahan dengan lebih detail dari si karusel yang udah kita bikin. Dan terakhir kita bisa juga tambahin audio. Jadi di Instagram kan di bawah ada itu ya, ada tab-tab itu. Nah, ada tab Reels-nya juga kalau kita mau lihat-lihat Reels, dan konten-konten yang ada audio biasanya dimasukin ke konten Reels juga. Selanjutnya aku mau ngasih lihat contoh hierarki visual. Tapi semuanya sedang melihat layar nggak? Aku mau menghitung. Udah lihat layarnya belum? Sudah standby belum sebelum aku next? Sudah. Sudah standby ya. Kita lihat hierarki. Ini contoh hierarki visual setelah ini. 1, 2, 3. Ting. Silakan. Jadi ini adalah contoh hierarki visual. Semoga paham. Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah baca. Ngerti? Maksudnya ini contohnya untuk tahu hierarki visual tuh kayak gimana sih? Inilah seperti ini hierarki visual. Jadi kita yang bikin desain kita itu kita tentukan
sebagai alur bacanya audiens gitu. Jadi mana dulu yang mau dibaca sama orangnya gitu. Jadi kita bikin mana yang berarti mana yang lebih besar, mana yang ukurannya sedikit lebih kecil, mana yang kita kasih highlight gitu-gitu. Gitu. Oke. Bentar dulu. Sebentar. Terakhir, aku sempat pengen bahas sedikit tentang Canva Free sama Canva Pro. Haruskah kita Canva Pro? Enggak sih. Aku bikin ini pakai Canva Free dan aku sudah tidak pro. Kayak aku sudah tidak pro hampir sudah setahunan ini aku tidak pro. Jadi kalau Canva Free ini cukup untuk mulai banyak. Kalau yang baru mulai mau pakai free masih oke. Banyak template dan elemen yang gratis juga di Canva Free. Kalau Canva Pro dia punya banyak yang bagus-bagus ya. Yang bisa kita atur. Bisa pakai brand kit. Ya walaupun tergantung sih kalau diatur brand kitnya bisa dipakai. Tapi kalau nggak kita atur brand kit juga ya nggak kepake juga. Dia paling ada di elemen premium. Dia bisa resize otomatis dan bisa pakai background remover dan efek-efek lain biasanya di image tuh Air Pro. Jadi kalau menurutku kalau baru mulai kita pakai mending pakai free dulu. Kalau emang udah rutin butuh efisiensi yang lebih cepat biar nggak usah bolak-balik ganti file bisa upgrade ke Pro. Gimana cara update-nya? Ya subscribe langsung ke Canva. Ini harganya segini. Kalau menurut ini kayaknya harga dari per tahun lalu ya. Ini kalau dibagi, ini kan aku kemarin sempet Canva Pro, satu tim itu 5 orang. Satu tim itu 5 orang, jatuhnya per orang 730.000 setahun. Sedangkan sebelumnya sebelumnya yaitu 730.000 per orang per tahun. Sebelumnya itu harga Canva 750.000 per tahun untuk 5 orang. Jadi dulu makanya ketika akhirnya Canva menaikkan harga, aku nggak jadi lanjut Pro karena dia lumayan mahal. Kalau untuk beli-beli yang di marketplace itu aku agak nggak tahu. Aku agak nggak yakin karena karena satu itu data kita akan berpindah-pindah akun untuk aku sebagai orang yang suka ngumpulin ngumpulin file yang aku desain kalau kita pindah-pindah akun agak ini aja agak repot aja jadinya gitu. Atau kalau misalnya emang hanya kita perlunya akun elemen premium nih, kita cari aja teman yang udah langganan pro, terus kita share link desainnya, terus temen yang ngunduh terus kirimin ke kita gitu. Tinggal cari temen yang punya langganan Canva Pro. Aku, adikku dari kantornya punya Canva Pro, jadi kalau kadang-kadang aku lagi perlu, aku kirim link desainnya ke adikku, nanti adikku yang downloadin. Atau bisa juga di sini teman-teman ada yang punya anak sekolah, anaknya usia sekolah, banyak gak? Eh, Ini ada salah satu hack dan tapi aku tidak berani masukin. Aku nggak tahu itu terhitungnya sebagai apa. Jadi anak sekolahan itu sekarang punya akun belajar.id. Tahu iya, nggak? tapi nggak bisa masuk, lupa ya apa passwordnya gitu, nggak tahu deh. Dari Aku sekolahnya atau aku bisa gimana ya? dari sekolahan. Oh, ada. Ada. Jadi kita minta akun belajar.id-nya dari sekolahan, terus kita aktifin dulu. Akun Google, akun Gmail-nya sudah aktif, udah dapat email dan segala macam, bisa kita buka akun Google-nya. Baru nanti kita bisa login ke akun Canva Pro-nya langsung. Gitu. Tapi ya hitungannya jadi kita minjem akun anak. Jadi sama-sama minjem, tapi nggak bayar. Itulah. Jadi kita bisa upgrade-nya dengan minjem, bukan upgrade hitungannya. Gitu. Sudah. Sudah kebayang bikin karusel belum? Coba silahkan kasih reaction-nya. Udah kasih reaction. Banyak yang sudah. Udah ya, kalau emang sudah kebayang bikin karusel, udah kita selesai deh. Pertanyaan nggak? Gitu. Wah, aku tuh
bukan tipe orang yang sangat-sangat kreatif ya Nice ya soal mendesain gitu ya. Jadi Terus agak-agak gitu ya, jadinya suka jadinya ATM punya orang nyontek dulu dulu. Oh kamera gini. aku mati ternyata. Sebentar. Kenapa? Enggak, kamera aku mati ternyata. Nyala Oh nggak sih? iya, Ayo, ya mati dulu. Belum nyala. sebentar. Udah, oke. Tadi sempat kesenggol ternyata. Oke, lanjut. Cerubi sekarang yang hilang. Iya, Cek sebut gambar apa? Gambar ini. Oh iya. Yang mana? Oke, Cayu, terima kasih banyak. Wah, pelajaran baru banget nih buat aku yang cuma ngandelin Reels doang dan ternyata perlu dicoba ya. Coba Dan dicoba. ya, dicoba dan aku sekarang udah lama nggak ngonten. Jadi sekarang aku berpikir ide apa ya yang cocok untuk konten carousel ini. Jadinya mungkin harus berpikir lagi buat ramein IG pribadi mungkin ya, biar Iya. nambah rame. Kan udah berapa minggu ini kehitung sepi nih, Cek. Dan Iya, ada ya. ini pastinya insya Allah ya, jadi semangat, jadi motivasi juga buat menantang diri biar IG-nya makin estetik, makin enak dilihat nih ya, biar orang tuh makin betah ada di IG kita. Gimana nih Cama? Kayaknya Cama banyak pertanyaan nih. Pertanyaan titipan dulu ya. Oh boleh banget. Orangnya lagi jemput anak nih dari Cileli. Nitip pertanyaan ya, gitu. Untuk Ayu. Satu, saat penggunaan audio di karusel dengan akun yang fresh banget, itu baru bikin. Kenapa sih rekomendasi audionya terbatas? Tidak banyak yang lagi trending. Ada sarannya nggak? Di search aja sih biasanya. Kadang-kadang emang nggak muncul di suggestion, tapi kalau kita search biasanya muncul sih. Tuh, coba deh. Nggak muncul ya? Nggak munculnya tuh cuma yang ada dikasih di situ aja gitu. Di searchnya nggak bisa emang. Iya, di situ nggak muncul. Kenapa ya? Itu tapi memang akun IG-nya tuh benar-benar baru bikin banget gitu. Oh Leli, iya sih. waktu itu juga aku kan dulu pernah Instagram aku pernah di ban ya. Terus abis gitu aku bikin baru lagi tahun 2021 apa 2022 gitu. Terus abis gitu memang pilihan lagunya terbatas, terus ngeposting story itu cuma 30 detik. Tapi seiringnya berjalannya waktu, aku ternyata bisa upgrade sendiri, story-nya bisa 1 menit, terus lagunya jadi banyak. Nah, itu settingan di apa namanya? Kan kalau kita mau buat IG baru tuh ada tulisannya mau jadi apa? Konten kreator kah? Tentang ngebahas apa? Waktu itu aku pilihannya itu profesional tapi ke apa sih namanya? Vlog gitu. Coba deh. Oh Barangkali ya, gitu. nggak tahu. Oke. Nah. Harus diulik Barangkali lagi ya. ya berarti ya. Barangkali Oke. ya, maksudnya tapi seiringnya berjalannya waktu setelah apa namanya udah lumayan banyak followersnya juga, terus aku juga sering ngepost itu apa namanya story-nya jadi 1 menit, terus abis gitu lagunya juga lebih bervariasi karena aku ganti modelnya jadi ke konten kreator gitu. Nggak tahu ya, maksudnya barangkali membantu. Oke. Aku malah kebalikannya loh. Aku Oh, kan salah ya? aku megang akun 2 ya. Akun pribadi sama akun anak-anak. Akun aku sama akun anak. Kalau padahal handphonenya sama, aplikasi yang sama, tapi di akun aku itu kemarin kita di IG story sempat ada font baru ya. Sampai sekarang aku nggak punya. Tapi Oh, di akun sempet. Iya, tapi kan di udah akun cuma di cuma 1 bulan aja ya kalau nggak salah ya. iya di Nggak lama akun kok. anak di akun anak-anak ada sama kayak repost. Sekarang ada fitur repost, Ada. di akun aku nggak ada. Aku nggak tahu kenapa. Tapi di akun anak-anak yang aku pegang
Itu ada. Jadi Misteri ya kenapa berarti. ini? Iya, jadi kayaknya Misteri. Instagram ada masalah apa Pilih-pilih. sama aku. Itu pilihan kayaknya, nggak tahu juga. Random. Oke, pertanyaan lanjutan ya dari Leli. Ada 2 nih. Biasanya bahasa yang digunakan itu untuk karosel itu lebih bikin menarik orang eh, Nggak apa-apa, orang. aku tanya aja kalau nggak Oh aku ya, jadi. Maaf ya bahasanya. Itu baik. maksudnya gini sih pertanyaannya, jadi kayak biasanya tuh bahasanya tuh lebih ke keakuan atau kita ngebicarain kayak orang ketiga gitu ya. Jadi istilahnya kayak menceritakan orang lain. Biasanya yang lebih bikin menarik tuh pakai bahasa kayak gimana sih konsepnya? Kayak gitu sih maksud pertanyaan. Kalau aku se sebenarnya tergantung akun ya. Ada akun. Jangan Kalau aku karena aku berasanya audiensku adalah aku anggap sebagai teman, jadi kontennya aku bikin cerita dari sudut pandang aku. Cuman bisa juga kayak cerita kayak akun-akun bapak-bapak ID itu kan dia kadang pakai sudut pandang orang ketiga. Pak, kenapa ya kalau bapak-bapak kayak begini gitu. Itu jadi tergantung tergantung attachment kita terhadap audiens. Jadi tipe audiens kita tuh kayak gimana sih gitu. Kita target audiens kita tuh kayak gimana gitu. Kalau aku lebih senang yang pakai sudut pandang sendiri karena menurutku tidak berjarak. Cuman dan bahasanya jadi bisa lebih santai gitu. Itu sih itu tergantung ke akun masing-masing lagi. Aduh, gitu. Gimana Cileli menjawab? Terima kasih. Menjawab Ci Ayu. Oke, sip. Makasih. Sama-sama. Aku OTW dulu pulang. Iya, hati-hati. Cerubi ada pertanyaan lagi? Cerubi masih silent. Masih silent, masih mute. Aku kira. Aku lupa. Aku lihat-lihat dulu dari dari Ciama nih. Yang tabel konten ya. Oh, jadi biar nggak pusing ya. Lama-lama buat di Canva, jadi kita buat tabel konten. Iya, betul. Jadi kita udah bikin strukturnya duluan, udah ketika kita bikin tabel tuh sebenarnya udah kebayang mau kayak gimana bentukannya. Habis itu tinggal kita bikin aja. Jadi tabel konten tuh kayak desain apa tuh? Kayak arsitek ngebikinnya, pas ngedesain baru ntar bikin gedungnya jadinya kayak gimana gitu. Persiapannya gitu ya tabel. Iya. Oke, dari C Indah. Cai mau tanya, untuk desain per slide, kalau mau pakai elemen atau gambar, baiknya gimana ya? Atau better tulisannya aja? Kalau kata aku jangan tulisan, tergantung sih. Ada sih kayak akunnya biasalah anak muda atau akun bapak-bapak ID kan kadang mereka hanya font hanya ya layar doang background sama font. Itu bisa juga ada gambar. Sebenarnya tergantung dari yang tadi kita mau bikin jenis kontennya kayak gimana. Tapi kalau aku adalah tipe orang yang kayak yang tadi bisa dilihat di slide yang aku bagikan, paling satu apa tuh namanya, satu slide gambarnya paling ada satu atau satu poin dijadiin satu gambar biar tulisannya nggak kebanyakan. Jadi biar tidak pakai balet, aku pakai gambar-gambar. Bisa juga kalau pakai tulisan doang rasanya sepi, bisa juga pakai dikasih elemennya satu. Cuman ada juga orang yang bisa bikin dekoratifnya tuh bagus, dibikin rame. Di atasnya dikasih apa kayak sprinklesnya, di bagian bawah dikasih blobnya gitu-gitu. Itu juga bisa. Yang penting itu coba-coba sih. Kembali lagi ke coba-coba dan selera orang masing-masing. Lebih suka yang sepi
Atau senangnya yang rame, yang kalau cuma satu gambar kayaknya sepi deh. Kita tambahin di backgroundnya ada ini, lalu ditambahin kadang-kadang ditambahin yang kotak-kotak, garis-garis grid-grid gitu buat jadi backgroundnya biar nggak polos banget. Itu juga bisa. Itu sebenarnya kembali ke taste masing-masing, seleranya kayak gimana, kembali ke tujuan kontennya, mau lebih fokus ke gambar atau mau lebih fokus ke tulisan aja juga nggak apa-apa. Nggak ada yang baku juga sih sebenarnya. Ini mah. Sesuai selera kita ya. Kayak aku kayaknya seneng yang rame-rame gitu. Jadi kayaknya bakalan nambahin elemen yang banyak kayaknya nih. Iya. PR banget nih. Yang penting tulisannya tidak itu ya, tidak tertutupi dan masih jelas gitu-gitu. Masih keterbacaannya masih oke lah gitu. Untuk yang selanjutnya, Assalamualaikum. Aku Dini dari Bima Bogor. Izin tanya, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, lebih efektif mana sih carousel atau reels? Terutama kalau akun aku tentang ide main anak, tapi ada jualannya juga, affiliate. Nah, itu yang pertama, Cica. Sebenarnya lebih efektif mana carousel sama reels? Sama kayak yang dibahas tadi di awal ya. Carousel sama reels itu sebenarnya cuma alat. Gimana caranya kita pakai, gimana kita nyusunnya. Bisa jadi bikin carousel terus dengan apa tuh namanya, penyusunan kalimatnya yang oke, gambar-gambarnya juga oke. Bisa jadi carousel yang lebih efektif, bisa jadi reels yang lebih efektif juga gitu. Kalau tentang ide main anak, bisa kalau di reels bisa ngasih video apa aja permainannya. Kalau carousel kita bisa kayak eh, ini 4 jenis permainan yang aku pakai di rumah biar anak-anak nggak screen time terus baru slide pertama mainannya apa, slide kedua mainannya apa, slide ketiga mainannya apa gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi ya tergantung diraciknya aja sama ada bahannya atau enggak gitu. Aku kadang aku kadang lebih memilih karusel karena aku ada ide, aku mau bikin nih temanya tentang ini. Tapi tapi aku nggak punya nih footage yang nyambung sama ini nggak ketemu, footage yang ini nggak ketemu. Akhirnya kayaknya pakai pakai karusel aja deh, aku bisa tinggal nyari elemennya aja di Canva gitu. Jadi ketika aku kekurangan footage untuk bikin reels, akhirnya aku memilih untuk bikin bikin karusel di Canva gitu. Itu tergantung bahan yang ada aja, gimana kita ngolahnya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua masih dari Cedini. Kalau misalnya kita buat akun tiap hari, ada saran nggak, Ce? Misalnya berapa reels, berapa carousel? Wow. Sungguh pertanyaan yang berat ya. Sebenarnya aku mau jawab semampunya sih. Aku aku karena aku tidak cukup mampu untuk aku tidak cukup mampu untuk bikin konten setiap hari, yang posting setiap hari, atau apalagi sehari posting sekian kali, aku nggak sanggup. Jadi kalau emang ternyata bisa bikinnya setiap hari, ya balik lagi ke kemampuannya sendiri, lebih gampang, lebih cepat untuk ngedit reels atau lebih cepat ngedit di Canva gitu. Lebih nyaman apa bisa sambil ngerjain kan, bisa sambil ngerjain gitu. Itu sih belum. Oke, masih ada nih. Dari Ciama, PR-ku berapa lama untuk jadi carousel dari proses awal table content? Berapa lama dari karusel untuk jadi karusel dari proses awal tabel konten. Tabelnya udah jadi atau belum ini? Tabelnya belum. Kayaknya Tabelnya belum jadi. Kalau tabelnya belum jadi berarti itu tergantung seberapa cepat kita bisa dapat inspirasi kita mau bikin konten apa.
datanya yang mau kita masukin, apa kita mau bikin tentang apa nih. Kalau kayaknya aku pengen bahas tentang apa namanya, produk aku ini bisa bantu mengurangi kasus diabetes di Indonesia gitu. Terus berarti kan mesti ngeriset dulu, berarti di Indonesia kasus diabetesnya berapa banyak ya di tahun ini. Itu juga takes time. Jadi tergantung jenis, kita akhirnya memilih jenis tabel yang mana, jenis konten yang mana, data yang kita perlukan nih banyak atau enggak. Kita perlu riset lama atau sebentar. Kalau ternyata kayak yang tadi, pertanyaan yang tadi tuh main tadi, terus aku tiba-tiba kepikiran sekian permainan, ada 4 permainan yang aku kasih ke anakku buat anaknya nggak screen time, atau kita mau ngasih rekomendasi ini loh video-video yang aku kasih ke anakku selain biar nggak nonton Cocomelon terus gitu, video-video alternatif yang aku kasih tahu, yang aku punya itu kan kamu bisa punya listnya, terus tinggal cari screenshotnya, itu bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi tergantung kita perlu banyak risetnya berapa banyak gitu. Itu sih. Habis itu kalau biasanya ketika proses desain yang lama, kayak font yang mana ya, mau pakai warna yang mana ya, biasanya kita habis waktu ketemu, kita udah decide aku mau pakai font yang ini, konten warna yang ini, udah tinggal kita masukin aja gitu sih. Oke, dari Ce Ama, apa yang membuat Ci Ayu lebih menarik untuk upload carousel dibanding dengan yang lain, single post atau reels? Itu yang tadi, karena aku tidak punya cukup banyak footage untuk dibikin reels. Walaupun kalau single post kayaknya kosong aja, karena kan aku pakai konsep grid aku itu yang halaman depannya tuh gambar ya, polos, dan ada judulnya doang. Jadi kalau aku pakai single post ya jadinya cover doang gitu, jadi aku nggak bisa. Jadi banyak pertimbangannya kalau misalnya emang harus bikin cover doang. Terus atau kalau ya reels, aku belum begitu banyak nabung footage. Jadi kalau untuk carousel aku bisa nyari sesuatu yang relate-nya di elemennya gitu. Oke. Dan masih dari Ce Ama nih. Ada Ce Dini katanya, makasih Ce atas jawabannya. Dari Ce Ama, perkiraan berapa hari Ce untuk jadi carouselnya, terus setiap berapa kali untuk upload carousel? Yang aku, atau proses secara umum? Kalau secara umum sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Kadang-kadang kalau pas udah kepikiran idenya mau tentang apa, terus udah kebayang bakal kayak gimana jelasinnya, kayaknya sehari juga selesai. Cuman kalau misalnya aku masih nyari dulu deh datanya, ini bener nggak ya yang aku, kan kadang-kadang kita mau ngasih sebuah statement terus kita suka nge-recheck, bener nggak ya angkanya segini, bener nggak ya tuh. Oke, itu deh. Jadi intinya apa? Kerjakan gitu ya Ce ya. Iya, semampunya lah. Dari Ce Anis, maaf Ce Anis gabung. Kalau carousel itu lebih rekomen pakai kata-kata panjang atau kata singkat disertai gambar di slide-nya. Terus ada minimal jumlah slide carousel. Minimal slide carousel itu 2. Cuman maksudnya kalau 2 doang asa ntar kecilan. Sebenarnya kalau carousel itu dari 2 slide doang udah bisa disebut carousel. Cuman menurutku kayaknya minimal berapa ya?
3 atau 4 mungkin. Jadi halaman pertamanya buat cover, halaman terakhirnya kita pakai buat CTA-nya, baru di tengah-tengahnya bisa kita isi karusel, kita kasih isinya gitu. Itu tergantung. Kalau mau lebih rekomen kata panjang atau kata singkat supaya gambar, tergantung jenis, balik lagi, tergantung jenis konten sama tujuannya, sama tergantung audiensnya juga. Kayak akun apa ya, Pandemic Talks ada, atau kayak konten-konten berita kayak Kompas, Tempo gitu, kadang-kadang mereka punya satu slide yang isinya banyak, tulisannya banyak untuk ngasih tahu highlight beritanya, itu masih nggak apa-apa. Terus kalau ternyata yang dibahasnya masih ringan dan bisa diganti sama gambar, itu juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya ini balik ke yang pertama, ini trial and error, mana yang lebih disukain sama audiens, sama mana yang memudahkan kita aja. Kita lebih senang berceritanya, itu kita lebih senang cerita yang panjang atau kita bikin singkat sesuai, terus kita kasih gambar gitu. Sama bukan keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk kerjain karosel ya. Karosel itu kayak reels gitu, bisa ada orang yang belum jadi follower. Bisa. Apalagi kalau karuselnya kita kasih audio, kan dia juga bisa ada di tab audionya orang-orang. Tab reelsnya orang-orang kalau kita pakai audio gitu. Oke, gimana Cama? Masih ada pertanyaan? Buat Ece-Ece yang lain juga boleh, silahkan. Karena masih ada 8 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini. Iya. Langsung tanyain aja. Dan ada lagi nih Cayu, masih dari Cianis, Kece, untuk captionnya dari kalimat di karosel atau dibedakan Ce. Terus ada CTA-nya juga nggak? Apa cukup? Kalau di caption ini bisa dua-duanya. Kalau bikin kalimat yang beda dan biar bisa saling melengkapi, bisa. Misalnya kita bikin slide-nya sengaja dibikin nanggung, terus biar orang baca lanjutannya di caption, bisa. Bisa juga kita hanya nge-restate yang ada di karusel juga, itu bisa. Bisa juga kita di slide karusel kita ngasih CTA-nya untuk misalnya like, comment, share gitu-gitu, dan di captionnya kita bisa masukin polling. Kan kadang-kadang kan sekarang di caption Instagram kita bisa masukin polling, itu juga bisa nambahin interaksi juga di situ. Jadi sebenarnya ya kita maksimalin mana aja yang bisa aja sih. Waktu itu karusel dari akunnya enggak juga. Sama aku tuh ya karena yang aku bilang karusel jenis konten itu kan hanya alat ya. Jadi tergantung isinya. Ketika isinya bagi orang-orang itu relate dan relate nih, mereka akan nge-save ataupun share, itu akan lebih tinggi daripada itunya. Jadi lebih ke isinya sih daripada ke jenis kontennya. Siapa lagi nih? Aku deg-degan. Ide konten yang orang yang di belakang kan banyak. Nggak tahu. Cerubi tuh suaranya hilang timbul nggak sih? Atau di aku doang ini? Oh nggak kedengeran apa udah jelas lagi? Asa ada ngeng-ngengnya. Hanya
luplep ya. Iya, Iya, rada tenggelam, Cek. belum lep dan Tadi ada aku juga. ada bumnya. Jangan dibilangin enggak. Iya. Mhm. Oke, gimana nih Cece? Masih ada yang penasaran? Boleh banget di detik-detik terakhir sebelum kita foto bareng ya. Sebelum aku ada slide terakhir nanti yang mau aku share. So iya banget. Tapi diselesaikan dulu kita pertanyaannya. Iya, oke. Yuk mangga Cece yang mungkin ada yang siangan nih datangnya boleh ditanyain lagi. Atau masih ada yang penasaran? Aduh, ini tuh apa ya? Aku ketinggalan. Boleh. Masih ada 5 menitan lagi nih kebersamaan kita di hari ini. Sebelum kita yuk menampilkan satu slide terakhir yang bikin aku penasaran. Apakah Cama masih ada? Cama masih sibuk? Aku udah nggak ada pertanyaan lagi, Cek. Sudah oke. Oke. Kayaknya yang lain juga udah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya ya. Iya, udah clear ya. Aku Udah. share. Aduh, Tinggal prakteknya aja nih. Iya, Karena memang kalau orang yang familiar sama karusel itu kayaknya butuh apa ya, waktu bisa seminggu atau 2 minggu buat kerjainnya. Buat mengarang kata-kata ya. Sebenarnya sih kalau ngarang kata-kata sekarang udah ada ini ya, udah ada ChatGPT, udah ada Gemini, udah banyak lah itu ya. Tapi kadang ya gitu karena belum terbiasa aja gitu. Kalau Cak Ayat kan udah terbiasa pakai carousel ya, gitu. Mungkin yang pas awal-awalnya aja kali, kalau udah terbiasa mungkin cepet kali ya. Iya nih aku juga hanya Coba lama. buat konten carousel katanya Cak Ayu. ini dia slide terakhirnya. Jadi, ayo dibuat konten karuselnya gitu. Karena practice makes progress. Jadi kalau pas bagus, anggap aja itu bonus latihan. Jadi kalau pas jelek, ternyata ya bisa kita jadi bahan throwback nanti gitu loh. Jadi tetaplah apapun yang terjadi gitu. Biar dicobain, biar tahu karena kalau kita nggak tahu jeleknya, kita nggak tahu apa yang akan mesti diimprove sih. Gitu. Siap. Nah ini carousel itu berarti harusnya Oke pakai deh. yang itu ya, yang square gitu kan ya, yang single post gitu ya, yang Yang square. itu dong. Kan sekarang Instagram bukan square lagi. Oh bisa macam-macam. 1350 dia. 1350. Yang portrait. Yang cover depannya juga kan udah bukan square lagi. Siap. Oke, Cerubi, sudah selesai mungkin pertanyaannya ya, semuanya ya. Ya. Sebelum ditutup, boleh foto bareng dulu, Cek? Oh, nih Cak Ayu kalau bikin carousel di Canva untuk upload di IG pakai size berapa ya? 1350 dikali 1080. Kalau di Canva milihnya cari yang itu Instagram portrait. Kan dia ada Instagram Square, Instagram Portrait, dan Instagram Landscape. Kita sama Instagram Story ya. Kita pilihnya Instagram Portrait. Itu buat buat itu karuselnya. Oke. Yuk kita foto-foto dulu yuk. Yang lainnya kalau misalkan bisa open kamera. Celeli. Kenapa, Cak? Begini, Cak. Yuk kita foto dulu yuk. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, sekali lagi. Udah banyak ya. Ayo, siapa lagi yang mau gabung? Kita foto bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih banyak, Cama. Terima Oke. kasih juga
untuk Ce Ayu Wulandini yang sudah membersamai kita di siang hari ini di Selasa 23 September 2025. Dan untuk Ece-Ece jangan lupa, yuk langsung kita praktek ya. Biar kita sama-sama bisa ngecek, wah IG kita makin naik kah? Apakah makin bertumbuh kah? Dan sekian dari saya, Ruby Azawiyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cak Sekali Ayu, lagi, Cak makasih Ayu. Cak Ruby, makasih. Waalaikumsalam. Makasih semua. Assalamualaikum. Makasih semuanya. Sehat-sehat. Oke. Halo Sirina. Izin keluar ya. Aku live ya. Mangga. Cak Ruby maaf, aku harus jemput anakku. Nggak apa-apa ya, aku stop dulu ya. Ya, Syama, terima kasih banyak. Iya. Hati-hati. Yuk.